Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS mengecam keras serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Mohammed bin Salman menggambarkan serangan tersebut sebagai kejahatan keji dan serangan brutal. Ia menekankan perlunya upaya untuk melindungi kehidupan warga sipil yang ada di Gaza. Hal itu disampaikan oleh Mohammed bin Salman dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris yakni Rishi Sunak di Riyadh. Dikutip dari Tribun News, serangan yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli Gaza menjadi pemicu kemarahan global, khususnya Arab Saudi. Namun Israel dan Palestina justru saling menyalahkan soal dalang di balik serangan tersebut. Kelompok militan Hamas Palestina mengatakan bahwa itu merupakan serangan udara dari Israel. Sedangkan Israel mengaitkan serangan itu dengan kegagalan peluncuran roket yang dilakukan Hamas. Meski begitu, negara Arab menyalahkan Israel atas insiden tersebut. Putra Mahkota Arab tersebut menekankan pentingnya melakukan upaya untuk meredakan konflik. Hal itu guna menghindari dampak berbahaya terhadap keamanan dan perdamaian kawasan di sekitarnya. Menilik unggahan Twitter atau X Rishi Sunak, ia pun mengaku bahwa pihaknya mendukung tindakan yang bakal dilakukan MBS. Pihaknya menyetujui hal itu karena ingin mencegah eskalasi yang lebih lanjut. Perang antara pasukan militer Israel dengan kelompok militan Hamas masih berlangsung sengit. Namun di tengah panasnya konflik itu, Amerika Serikat justru meluncurkan program pembebasan visa. Pembebasan visa itu diperuntukkan bagi warga Israel. Diketahui program yang diluncurkan AS itu untuk warga Israel yang ingin mengunjungi Amerika selama 90 hari. Mereka bisa datang tanpa mengajukan permohonan visa. Program pembebasan visa itu dirilis oleh Amerika Serikat pada Kamis 19 Oktober 2023 kemarin. Sebelumnya, AS mengumumkan bahwa mereka memasukkan Israel ke program pengabaian visa. Pihaknya juga menambahkan negara Zionis itu ke dalam kelompok terpilih yang terdiri dari 40 negara. 40 negara itu sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa dan juga Asia, yang mana warga negara itu dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama 3 bulan tanpa visa. Kala itu, AS mengatakan bahwa warga Israel dapat melakukan perjalanan ke Amerika tanpa visa pada 30 November 2023. Namun dalam sebuah rilis terbaru, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan bahwa program ini berlaku mulai 19 Oktober 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku telah menyerang lebih dari 100 target mereka di jalur Gaza semalam. Salah satu target mereka adalah anggota Angkatan Laut Hamas. Diketahui anggota Hamas itu ikut andil dalam serangan yang diluncurkan pada 7 Oktober 2023 di wilayah Israel. Sosok anggota Angkatan Laut Hamas itu adalah Amjad Majid Muhammad Abu Odeh. Ia menjadi target militer Israel lantaran terlibat dalam penyerangan warga sipil di wilayah Israel Selatan. Serangan yang dilancarkan Israel pada Kamis 19 Oktober 2023 itu menargetkan sebuah skuad pasukan udara Hamas. Hal itu lantaran mereka sempat mencoba menembakkan rudal ke jet tempur Israel. Lebih lanjut, IDF juga menyerang terowongan bawah tanah, gudang senjata, dan puluhan pusat komando. Di antara target-target itu ada pula sebuah masjid di lingkungan Jabalia. Menurut IDF, lokasi itu berisi aset-aset dan senjata para militan Hamas. Tanya itu, area tersebut diklaim IDF sebagai pos pengamatan dan tempat latihan. Seorang juru bicara Hamas dan 60 anggota organisasi militan Palestina itu dikabarkan ditahan oleh tentara Israel. Mereka dibekuk dalam penggerebekan yang terjadi pada Kamis 19 Oktober 2023 di tepi barat Gaza. Hassan Yosef, salah satu tokoh politik Palestina, sekaligus juru bicara resmi Hamas, ditahan di kediamannya.
Dikutip dari Serambi News, informasi itu diungkapkan oleh klub tahanan Palestina, sebuah LSM yang mewakili tahanan Palestina. Rupanya ini bukanlah kali pertama Hasan Yosef ditangkap. Jubir Hamas itu telah menghabiskan total 24 tahun di penjara Israel. Ia ditahan atas berbagai tuduhan, seperti penghasutan, memasuki Yerusalem tanpa izin, dan karena menjadi anggota Hamas. Ia juga sering tampil di berbagai media internasional. Pada media Kanada, ia menyebutkan bahwa Hamas siap membebaskan sekira 200 sandera. Hal itu bakal dilakukan jika Israel menyetujui gencatan senjata 24 jam untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Namun belum ada tanggapan resmi dari pasukan pertahanan Israel atau IDF mengenai penahanan Hasan Yosef. Turki mengumumkan 3 hari berkabung nasional sebagai solidaritas terhadap warga Palestina. Pengumuman itu disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 18 Oktober 2023 malam. Hal itu buntut eskalasi warga Palestina yang tewas akibat serangan dari Israel. Dikutip dari Tribun News, total warga Palestina yang tewas dalam pecahnya kekerasan terbaru di Gaza hampir mencapai 3.800 orang. 2/3 dari para korban itu dikabarkan adalah perempuan dan anak-anak. Menilik cuitan yang dibagikan Presiden Erdogan di Twitter atau X-nya, rakyat Turki turut merasakan penderitaan yang dialami warga Palestina. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Turki menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Selama periode ini, bendera Turki yang notabene adalah anggota NATO akan diturunkan setengah tiang di seluruh negara. Tak hanya itu, seluruh misi diplomatik Turki, termasuk semua kedutaan besar dan konsulat mereka di luar negeri pun akan melakukan hal yang sama. Diketahui masa berkabung ditetapkan berlangsung hingga matahari terbenam pada 21 Oktober 2023. Setidaknya 21 jurnalis tewas sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel. Tewasnya para jurnalis itu mayoritas terjadi dalam serangan Israel di wilayah Gaza. Hingga Kamis 19 Oktober 2023, 17 jurnalis Palestina, 3 jurnalis Israel, dan 1 jurnalis Lebanon dikabarkan tewas. Dikutip dari Kompas.com, Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ menuturkan, jurnalis adalah warga sipil yang bertugas selama masa krisis itu. Para jurnalis juga tidak boleh menjadi sasaran dari pihak-pihak yang tengah berkonflik. Hal itu disampaikan oleh Syarif Mansur, koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara. Diberitakan sebelumnya banyak jurnalis yang terbunuh di Gaza selama 2 minggu terakhir. Terdapat 3 jurnalis yang terbunuh akibat pesawat tempur Israel. Ada pula jurnalis yang tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel di rumah mereka. Sebagian lainnya tewas dalam serangan penembakan dari arah Israel di dekat perbatasan Lebanon. Sebuah pesawat yang mengangkut bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penduduk Gaza telah tiba di Mesir. Bantuan itu disalurkan seiring dengan meningkatnya seruan untuk mengirim pasokan bantuan ke Palestina. Pasalnya, sejumlah kebutuhan warga Palestina, termasuk obat-obatan medis, kini mulai menipis. Menilik unggahan Twitter atau X WHO wilayah Palestina, Jumat 20 Oktober 2023, pesawat yang tiba itu membawa pasokan medis. Bantuan untuk warga Gaza itu mendarat di Bandara Al-Aris 20 menit dari pintu Rafah. Persediaan bantuan yang dikirimkan WHO tersebut cukup untuk membiayai 1.000 operasi medis. Seberat 9 ton bantuan memuat perlengkapan bedah dan operasi medis, tenda, serta tangki air. Namun pasokan bantuan itu belum bisa disalurkan hingga pintu Rafah dibuka. Sebelumnya, truk berisi bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza juga telah diberangkatkan. WHO berharap agar akses ke Gaza melalui Mesir itu bisa menjadi jalur bantuan berkelanjutan.
Seiring dengan hal itu, WHO juga mendesak agar pasokan bantuan semakin digalakan untuk membantu warga Palestina. Faksi poros perlawanan bersenjata di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon melakukan operasi untuk mendukung kelompok militan Hamas. Operasi itu dilakukan pada 19 Oktober 2023 lalu. Dari Yaman, gerakan perlawanan Ansarullah menembakkan 3 rudal ke utara ke arah Israel. Dikutip dari Tribun News, ketiga rudal itu rupanya berhasil dicegat oleh kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebagai informasi, gerakan Ansarullah yang telah melawan koalisi internasional pimpinan Arab Saudi menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Pekan lalu, Abdel Malik Al-Houthi, pemimpin Ansarullah, memperingatkan Amerika Serikat. Ia memperingatkan agar AS tidak melakukan intervensi dalam konflik antara Israel dan Hamas itu. Pihaknya juga mengancam bahwa pasukannya akan membalas dengan menembakkan drone dan rudal. Amerika Serikat sendiri telah memindahkan kapal perang dan pasukannya ke Mediterania Timur. Langkah itu dilakukan sejak Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Para pejabat AS mengatakan mereka ingin mencegah Hezbollah dan Iran memihak ke Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kian gencar melayangkan serangan. Tak hanya dengan kelompok militan Hamas, kini Israel juga adu tembak dengan kelompok Hezbollah. Terbaru, IDF mengklaim telah menaklukkan sejumlah anggota Hezbollah di Lebanon Selatan. Diketahui IDF menegaskan bahwa pihaknya menembak 3 anggota Hezbollah. IDF menembak anggota Hezbollah itu menggunakan drone. Ketika anggota Hezbollah itu tewas di dekat penghalang keamanan Israel. Bersamaan dengan kabar itu, Angkatan Darat Lebanon melaporkan bahwa seorang wartawan tewas ditembak Israel. Tewasnya wartawan itu bertepatan dengan aksi baku tembak antara pasukan Israel dengan Hezbollah. Namun pihak Israel mengatakan mereka hanya menargetkan infrastruktur Hezbollah. Mereka juga menembak 3 orang yang berusaha meluncurkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel. Di sisi lain, pasukan Hezbollah mengaku menembakkan roket ke desa Manara Israel dan IDF melakukan serangan balasan. Pasukan Israel gencar melakukan pengeboman di jalur Gaza tanpa henti. Tentara Zionis itu tak henti-hentinya melancarkan serangan lewat udara. Seiring dengan hal itu, Israel dikabarkan juga akan melakukan invasi darat ke wilayah Gaza. Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pasukannya agar bersiap melakukan serangan lewat jalur darat. Sebelumnya, pasukan Israel direncanakan bakal melakukan serangan darat pada akhir pekan ini. Namun invasi itu ditunda lantaran kondisi cuaca yang tak menentu. Diketahui 3 perwira senior militer Israel menguraikan rincian rahasia tentang rencana serangan itu. Menurut rencana, militer Israel diperintahkan untuk merebut kota Gaza. Pihaknya juga diminta untuk menghancurkan kepemimpinan daerah tersebut. Puluhan ribu tentara Israel serta tank, pencari ranjau, dan pasukan komando akan berpartisipasi dalam serangan tersebut. Tentara Israel mengambil posisi di Israel Utara dekat perbatasan dengan Lebanon. Seorang warga Palestina yang terjebak di Mesir nekat kembali ke Gaza di tengah gencarnya serangan Israel. Ia adalah Ailal Abu Elwan yang dalam perjalanan dari pintu Rafah menuju Gaza. Bukan tanpa alasan, rupanya ia ingin kembali ke Gaza lantaran ingin menemui dokter spesialis. Tak memungkiri, pria 27 tahun itu juga merasakan ketakutan saat mengetahui konflik antara Israel dan militan Hamas. Saat mendengar kabar bahwa Israel akan melakukan serangan besar-besaran, Elwan bergegas kembali ke Gaza. Bersama saudara laki-lakinya, ia bertekad untuk berkumpul bersama keluarganya yang ada di Palestina. Diketahui Elwan merupakan satu di antara ratusan warga Palestina yang berada di Mesir.
Ia berada di sana untuk transit atau berobat. Namun rupanya tak satu pun dari mereka yang berhasil melewati perbatasan Rafah. Mesir memang diketahui ketat mengontrol pergerakan di perlintasan Rafah. Pihaknya juga diketahui berkoordinasi dengan Israel terkait hal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.